Baik, selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman yang sedang menonton video ini. Pertama-tama izinkan saya perkenalkan diri saya sendiri. Saya adalah Wida Wijaya, salah satu murid dari Sistem Informasi Universitas Tarumanagara. Dan berikut yang Bapak Ibu lihat di layar tampilan adalah dashboard Universitas Tarumanagara untuk menganalisis status mahasiswa FTI. Oke, baik. Jadi perkenalkan, jadi pertama-tama saya akan memperjelaskan desain dashboard saya, yaitu di layer pertama, di bagian pertama ini adalah slicer, ya. Slicer ini berperan sebagai filter, dan keduanya adalah KPI cards, lalu di bagian ketiga ada visualisasi. Nah, kita bisa melihat di slicer ini ada jurusan, filter jurusan, status, semester, dan juga tahun. Tahun dari 2020 sampai 2025. Ya, ini bisa digeser-geser, jadi Bapak Ibu sekalian nanti bisa memilih tahun-tahun yang memang mau dianalisis. Begitu juga di semester ada ganjil genap, ya, ada tombol select all untuk memilih keduanya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu ketik satu per satu. Begitu pula di status. Di status ada tombol select all dan juga status-status yang tersedia, yaitu aktif, cuti, keluar, lulus, dan juga nonaktif. Bagaimana kalau kita hanya mau memilih dua? Tenang saja, di sini kita mempunyai fitur multiple select, jadi tinggal pencet kontrol, kita pencet aktif, kita pencet cuti. Nah, seperti itu. Lalu visualisasi dan KPI cards otomatis akan mengikuti perubahannya. Baik. Jadi bagaimana dengan jurusan? Di jurusan juga sama, ada sistem informasi dan juga teknik informatika, lalu juga ada tombol select all. Baik, sekarang kita akan menganalisis dulu secara keseluruhan. Di sini kita bisa melihat penyumbang status aktif itu adalah paling besar, lalu kedua di lulus, lalu ketiga di cuti, ya, banyak mahasiswa yang cuti sekitar 5%, lalu juga ada mahasiswa keluar sebanyak 2%, 2,64%, ya, di sini pie chart-nya. Oke, jadi kita di sini bisa lihat ya perbandingan antara mahasiswa aktif, cuti, keluar, lulus, dan status-status lainnya di grafik trendline ini dari tahun ke tahun. Oke, kita bisa lihat sekarang untuk mahasiswa aktif ada kenaikan, ada pola kenaikan dan lalu penurunan di tahun 2025 untuk jurusan teknik informatika dan sistem informasi, polanya hampir sama. Namun bisa dilihat dari sini awal 2020 sampai awal 2021, ya, pertengahan 2020 sampai 2022, kita bisa melihat bahwa sistem informasi itu peminatnya lebih banyak. Lalu tiba-tiba, dibalap oleh, teknik informatika, kita lihat ya, sampai 2025, ya. Di sini juga bisa diperjelas ya, bisa dipermudah untuk visualisasinya melalui histogram, yang di sebelah sini grafik bar tahunannya, kita bisa melihat nih. Oke, bagaimana cara kita misalnya ini kan terlalu banyak status yang kita analisis. Kita hanya ingin menganalisis 2 aja, jadi kita coba lihat ya. Kita hanya men-select aktif dan keluar. Mhm. Oke. Nah, kita di sini bisa lihat ya, yang aktif dan keluar ini histogramnya ya. Kita bisa lihat nih, oh ternyata teknik informatika itu yang aktif jauh lebih banyak dibanding sistem informasi, begitu pula penyumbang keluarnya juga lebih banyak di teknik informatika. Hal ini cukup wajar dikarenakan memang murid teknik informatika itu lebih banyak dibanding sistem informasi. Oke, jadi coba kita lihat fokus tadi kan, kalau untuk tren mahasiswa aktifnya mengalami kenaikan, lalu penurunan. Bagaimana dengan yang keluar? Oke, yang keluar juga sama tetapi, trennya lebih tajam ya, Bapak. Oke, jadi di sini ada di sini stabil, lalu turun, naik, lalu dengan tajam turun. Berarti mahasiswa yang keluar, mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2023 sampai 2025. Oke, bagaimana kita mau melihat nih jumlah mahasiswa sistem informasi lebih banyak atau teknik informatika? Kita bisa lihat sistem informasi saja ya. Nah, di sini bisa kelihatan yang aktif 5.000, yang total yang keluar ada 124. Bagaimana dengan teknik informatika? Teknik informatika yang keluar ada 196. Nah, bagaimana dengan yang aktif? Tadi kita lihat yang aktif, total ada 6.000, ya, yang aktif total ada, mohon maaf, ada 5.000, ya, di sini lebih jelasnya 5.400, jika sistem informatika itu ada 4.852. Jadi kita bisa melihat ya bahwa teknik informatika jumlah siswanya lebih banyak dan juga penyumbang status aktifnya lebih banyak di teknik informatika. Oke, baik, itu adalah
penampilan sederhana di dashboard saya. Lalu kita juga akan melihat nih di model view kita ya. Di sini kita lihat ada dim prodi, ada fact mahasiswa yang terdiri dari ID fact, ID mahasiswa, ID prodi, ID status, dan juga ID waktu. Lalu di sini juga ada dim mahasiswa. Kita bisa melihat ada dim mahasiswa, nama dan NIM ya, relation-nya one to many ya. Ini adalah ID mahasiswa sebagai foreign key di sini ya, untuk menghubung ini di sini primary key dan juga foreign key ya, untuk menghubung ke fake mahasiswa. Begitu pula dengan dim prodi, dim waktu, dan juga dim status. Lalu terjadilah dashboard kita di sini. Baik, ini adalah tampilan dashboard kita, tampilan dashboard utama kita. Oke, baik. Jadi sekarang kita akan balikan lagi select all untuk melihat semuanya. Dan ini juga status aktifnya kita akan select all. Oke, baik. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih banyak.